Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Halim Ahmad SAG, peserta Latsar CPNS tahun 2025. Nah, pada hari ini saya akan berbagi pengalaman terkait pembelajaran harian dengan metode asinkronus. Nah, sebelum saya berbagi tentang pengalaman saya belajar harian dengan menggunakan metode asinkronus, maka kita perlu mengetahui bagaimana pembelajaran dalam asinkronus. Dan apa sih asinkronus itu? Pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran dengan metode yang memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri tanpa terikat waktu dan tempat. Peserta juga dapat mengakses materi pembelajaran dan menyelesaikan tugas sesuai dengan kecepatan dan jadwal masing-masing. Memanfaatkan platform digital seperti LMS atau yang disebut dengan Learning Management System atau aplikasi lain yang disediakan. Maka dari konsep yang sebelumnya, metode asinkronus itu bisa dikatakan lebih mempermudah untuk belajar mandiri. Nah, tentunya ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihannya adalah fleksibilitas waktu, di mana saya dapat mengakses materi dan menyelesaikan tugas kapan saja dan di mana saja sesuai dengan ketersediaan waktu dan kondisi saya pada saat itu. Namun pada dasarnya saya mengalami hambatan dan rintangan ketika menyelesaikan tugas dengan tenggang waktu deadline 1 hari. Nah, kemudian saya juga dapat belajar mandiri. Kelebihan yang kedua, di mana saya lebih bertanggung jawab atas proses belajar saya sendiri untuk mengembangkan kemampuan dalam mengatur waktu dan memprioritaskan tugas. Nah, maka dari itu saya akan mendapatkan pemahaman yang mendalam karena memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari materi, memahami konsepnya, dan menyelesaikan tugas dengan lebih mendalam. Nah, kelebihan yang terakhir ialah akses ke berbagai sumber, di mana pembelajaran asinkronus seringkali didukung oleh berbagai sumber belajar seperti video, presentasi, artikel, dan forum diskusi yang memungkinkan saya sendiri mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi. Selain itu, metode asinkronus ini sekurang-kurangnya memiliki 4 kekurangan juga. Yakni yang pertama, kurangnya interaksi, di mana interaksi secara langsung dengan pengajar dan sesama peserta sehingga mengurangi dinamika pembelajaran dan kurangnya umpan balik langsung, sehingga butuh adanya motivasi yang tinggi untuk mendukung keberhasilan pembelajaran. Maka asinkronus sangat bergantung pada motivasi dan kedisiplinan peserta dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas. Sehingga metode asinkronus ini lebih parahnya lagi memiliki potensi kesalahpahaman, di mana kurangnya interaksi langsung dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam memahami materi atau instruksi tugas dari pembimbing, sehingga hal ini menjadi tantangan dalam pengawasan, di mana pengajar mungkin kesulitan dalam memantau kemajuan belajar dan memberikan bimbingan secara personal kepada setiap peserta. Dari dua aspek yang telah saya paparkan tadi, maka bisa saya simpulkan bahwasanya pengalaman saya belajar dengan menggunakan metode asinkronus pada Latsar CPNS ialah pembelajaran asinkronus memiliki kelebihan dan kekurangan. Salah satunya fleksibilitas waktu dan kemampuan belajar mandiri menjadi keunggulan utama dan tantangan bagi saya sendiri untuk mengembangkan potensi yang saya miliki. Di samping itu, interaksi terbatas dan kebutuhan motivasi menjadi tantangan juga yang harus saya atasi, sehingga penerapan pembelajaran asinkronus yang efektif
membutuhkan dukungan platform yang baik, materi yang jelas, dan bimbingan yang memadai dari pengajar. Mungkin hanya itu yang bisa saya share terkait pengalaman saya dalam pembelajaran harian dengan menggunakan metode asinkronus pada Latsar CPNS tahun 2025. Nah, jika ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.